Masya Allah, kabut ikut membantu pasukan Palestina melawan pasukan Zionis. Siapa sangka kabut pun berpihak kepada warga Palestina menghalau serangan yang dilakukan oleh tentara Zionis. Kisah menarik yang disampaikan oleh Komandan Lapangan Al-Qassam di kamp pengungsi Nasirat langsung setelah usai sholat zuhur di Masjid Al-Qassam. Saat itu sekelompok mujahidin yang melakukan ribat di Tal Azul terkepung oleh tank Israel dan pasukan khusus mereka. Dari atas pesawat mata-mata terus mengawasi. Di saat posisi para mujahidin terjepit, kabut tebal tiba-tiba turun di malam itu. Kabut itu telah menutupi pandangan mata tentara Israel membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan. Kasus serupa diceritakan oleh Abu Ubaidah, salah satu pemimpin lapangan Al-Qassam, sebagaimana ditulis situs al-mesrion.com. Ia bercerita bagaimana kabut tebal tiba-tiba turun membantu para mujahidin untuk melakukan serangan. Awalnya pasukan mujahidin tengah menunggu waktu yang tepat untuk mendekati tank tentara Israel guna meledakkannya. Tidak lupa kami berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan serangan ini, kata Abu Ubaidah. Tiba-tiba turunlah kabut tebal di tempat tersebut. Pasukan mujahidin segera bergerak menyelimat di antara tank, menanam ranjau di dekatnya, segera meninggalkan lokasi tanpa diketahui pesawat mata-mata yang memenuhi langit Gaza atau oleh pasukan infanteri Israel yang berada di sekitar kendaraan militer. 5 tentara Israel tewas di tempat, puluhan lainnya luka-luka setelah ranjau itu meledak. Karena kekejaman Zionis Yahudi, semua makhluk Allah melawannya. Maha benar sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh saja." Kecuali pohon karkat yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Jami Az-Zakhir. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir. Quran Surat 8, 17-18. Keajaiban untuk bangsa Palestina, api berhenti membakar rumah mereka hingga dibantu 2 hewan atas kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gaza, itulah nama hamparan tanah yang luasnya tidak lebih dari 360 km persegi, berada di Palestina Selatan, terjepit di antara tanah yang dikuasai penjajah Zionis Israel, Mesir dan Laut Mediterania, serta dikepung dengan tembok di sepanjang daratannya. Sudah lama Israel bernafsu menguasai wilayah ini, namun jangankan mengungsi, untuk bisa masuk ke dalamnya saja Israel sangat kesulitan. Sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk menundukkan kota kecil ini. Blokade rapat yang membuat rakyat Gaza kesulitan memperoleh bahan makanan, obat-obatan, dan energi telah dilakukan sejak 2006 hingga kini. Namun penduduk Gaza tetap bertahan. Bahkan perlawanan Gaza atas penjajahan Zionis semakin menguat. Sementara itu diketahui saat pasukan Israel menembakkan artileri ke salah satu rumah hingga rumah itu terbakar, api menjalar ke rumah sebelah. Para mujahidin dihinggapi rasa khawatir jika api semakin tidak terkendali. Seorang dari mujahidin itu lalu berdoa, "Wahai zat yang merubah api menjadi dingin dan tidak membahayakan untuk Ibrahim, padamkanlah api itu dengan kekuatanmu." Maka tidak lebih dari 3 menit api pun padam. Para mujahidin menangis terharu karena mereka merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi pertolongan dengan terkabulnya doa mereka dengan segera. Merpati dan anjing di saat para mujahidin terjepit, hewan-hewan dan alam tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan.
Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah aneh lainnya kepada situs Falitin Al-Aan saat bertugas di wilayah Jabal Al-Rais. Sang mujahid melihat seorang merpati terbang dengan suara melengking yang melintas sebelum rudal Israel berjatuhan di wilayah itu. Para mujahidin yang juga melihat merpati langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan sang merpati. Begitu merpati itu melintas, para mujahidin langsung berlindung ke tempat persembunyian mereka. Ternyata dugaan mereka benar. Selang beberapa saat kemudian, bom Israel datang menghujani. Para mujahidin itu pun selamat. Ada lagi cerita keajaiban mengenai seekor anjing sebagaimana diberitakan situs Falitin Al-Aan. Satu hari, tatkala sekumpulan mujahidin Al-Qassam melakukan ribat di front pada tengah malam, tiba-tiba muncul seekor anjing militer Israel jenis Doberman. Anjing itu kelihatan memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel menemukan tempat penyimpanan senjata dan persembunyian para mujahidin. Anjing besar itu mendekat dengan menampakkan sikap tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin kemudian mendekati anjing itu berkata kepadanya, "Kami adalah para mujahidin di jalan Allah dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu menjauhlah dari kami. Jangan menimbulkan masalah untuk kami." Setelah itu si anjing duduk dengan dua tangannya dijulurkan ke depan dan diam. Akhirnya seorang mujahidin yang lain mendekati dan memberinya beberapa korma. Dengan tenang anjing itu memakan korma lalu beranjak pergi. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir. Quran Surat 8, 17-18.